Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali di video saya kali ini. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat salah satu media tanam terpenting sebagai bahan campuran media tanam, yaitu sekam arang. Adapun pada video kali ini untuk teknik pembuatannya kita menggunakan cara disangrai, dan ini ada beberapa tanaman cabai milik saya yang nantinya akan saya tanam dengan menggunakan polybag. Untuk sementara media tanamnya masih belum siap ya, dan kali ini pertama kita mau tunjukkan ke pemirsa salah satu medianya, yaitu sekam arang ya. Ini lahan pekarangan kosong punya saya tentunya, yang nanti akan kita tempatkan di situ polybag ya dengan tanaman cabai saya. Oke, langsung saja untuk persiapan membuat sekam arang. Kita butuh satu wajan atau penggorengan ya, dan beberapa kayu bakar tentunya. Ini adalah sekam mentah yang akan nanti kita proses. Di sana ada juga ada 2 karung ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat perapian. Karena ini modelnya disangrai, tentunya dengan menggunakan perapian. Kalau menggunakan kompor agak ribet ya, dan nanti jadi kotor kalau kita menggunakan kompor. Dapur kita bisa kotor. Dan ini kita buat perapian dengan menggunakan genting bekas. Bisa juga mungkin pemirsa ada batu bata, bisa juga dibuat perapian seperti ini. Langkah pertama kita nyalakan dulu apinya. Sekali lagi ini metode disangrai ya. Kenapa metode ini saya pilih? Karena menurut saya lebih cepat prosesnya. Nah, kita ini tadi ada sekitar 2 karung sekam mentah yang akan kita buat jadi sekam arang ya. Ini tahap pertama. Cukup penting di sini untuk kita memperhatikan kondisi api agar dia tetap menyala ya, karena ini akan membantu proses sangrai agar lebih cepat matang. Nah, ini tahap pertama kita ambil beberapa. Ini kita juga butuh alat berupa serok seperti ini. Bisa menggunakan apa saja, tapi akan lebih efektif kalau saya gunakan serok bekas seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Kita aduk-aduk supaya panasnya merata. Ini tahap pertama ya. Maksudnya adalah proses pertama, penggorengan pertama. Kita aduk-aduk. Ini tujuannya agar panasnya merata dan kok sudah kosongnya juga merata seperti ini. Tidak harus sampai jadi arang di sini. Tidak harus sampai jadi kosong semua. Cukup seperti ini saja. Ya. Kita angkat. Nah, seperti ini. Jadi tidak seluruhnya kosong, cukup beberapa saja bagian yang kosong, artinya merata. Kita tempatkan seperti ini di tempat terbuka. Kemudian kita lanjut ke proses yang kedua. Dan menurut saya ini cukup 3 atau 4 kali saja untuk proses sangrai seperti ini. Jadi kita ada dua karung sekam mentah, tidak harus semuanya kita sangrai seperti ini. Cukup 3 atau 4 kali saja. Ya. Nanti sisanya bisa kita tawur atau kita taburkan di atas sekam yang sudah disangrai seperti ini. Yang ini tahap yang kedua, kita aduk-aduk lagi supaya merata. Indikasi bahwa ini sudah merata panasnya itu dia mengeluarkan asap ya. Itu menandakan bahwa dalam kondisi panas. Dan ya seperti ini, lihat ya, itu ada asap yang keluar. Ini menunjukkan bahwa di dalam bagian dalam daripada tumpukan sekam ini ada proses pembakaran.
karena kondisinya panas. Itu bisa membuat sekam mentah di area luarnya itu akan terkena panas dan menjadi hitam. Jadi seperti ini, kita tambah, kita aduk-aduk. Nah, ya, kita aduk bagian tengahnya yang sudah kosong, sudah menjadi arang seperti ini agar merata. Ya, kita taruh di atas ya, seperti ini. Ini proses sangrainya sudah berhenti ya, jadi hanya cukup 3 atau 4 kali. Selanjutnya kita tinggal tambahkan sekam mentah di atasnya, kita diamkan ya, kita diamkan beberapa menit, bisa setengah jam atau 1 jam. Kemudian kita balik-balik seperti ini, bolak-balik, kita ratakan, kita diamkan lagi setengah jam, kita bolak-balik lagi sembari kita tambah sekam mentahnya ya. Jadi tidak harus yang 2 karung tadi itu tidak harus disangrai semua, cukup 3 atau 4 kali. Nah seperti ini, cuman bagian dalamnya kan dia masih ada proses pembakaran ya, proses ya, karena panas yang di dalam ini bisa menyebar seperti ini. Nah ini setelah ini kita bisa tambahkan sekam mentah lagi kalau memang masih ada, jadi tidak perlu disangrai lagi. Nah, bagian atasnya kita buat seperti ini, kita tabur di atasnya sekam mentah kalau memang masih ada ya, seperti ini. Kemudian kalau sudah rata seperti ini, kita tinggal diamkan ya. Jadi bisa kita tinggal untuk misalkan kegiatan apa gitu ya, jadi tidak harus kita tunggu karena cukup lama juga, bisa setengah jam atau 1 jam. Kemudian kita aduk-aduk, kita balik supaya gosongnya merata ya, seperti ini. Kita sudah habis ya, sudah sekitar 2 karung tadi ya, seperti ini. Nah ini hasilnya setelah kita sekitar 2 jam. Ini saya tinggal kita aduk-aduk. Nah ini sudah jadi pemirsa ya. Jadi seperti ini metodenya. Jadi sangrainya hanya cukup 3 sampai 4 kali ya. Sangat mudah menurut saya. Dan terakhir kita siram dengan air supaya tidak ada proses pembakaran di dalamnya, sampai tidak cukup basah, sampai tidak ada bara atau proses pembakaran ya. Saya kira cukup seperti itu ya. Jadi ini adalah alternatif pilihan dari banyak metode pembuatan sekam alam. Ya, selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.